Mengapa angka korupsi yang terdeteksi melalui lembaga transaksi keuangan mencurigakan jauh lebih rendah ya, dibandingkan judi online? Apakah indikasi bahwa koruptor sudah semakin canggih dengan menggunakan teknologi yang lain-lain? Apakah juga PPTK juga tidak bisa? Ya, yang kami hormati Pak pimpinan PPATK dan beserta rombongan, ya, bersama staf. Pak, kami sudah mendengar penjelasan Bapak tadi dengan begitu ringkas dan padat. Akan tetapi perlu juga kita juga pahami dasar hukum utama daripada operasional PPTK ini kan jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011, dan peraturan lainnya. Yang artinya dengan dasar-dasar hukum di atas tersebut, tugas daripada atau PPTK ini berwenang meminta dan mendapatkan data dari pihak pelapor, bank, asuransi, dan sebagainya, menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan, menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi indikasi kejahatan, dan keempat, menghentikan sementara transaksi selama maksimal 20 hari kerja jika ada dugaan kuat hasil tindak pidana. Yang menjadi pertanyaan kita, Pak, terkait dengan penurunan daripada perputaran dana judi online, di mana kita sudah lihat di sini tadi ya yang Bapak paparkan kurang lebih 20%. Pertanyaan kita, Pak, apakah penurunan 20% ini benar-benar hasil dari pemblokiran rekening, ataukah para pelaku telah beralih ke metode transaksi yang lebih sulit dilacak seperti kripto atau dengan yang lain? Ya. Dari penurunan angka perputaran dana tersebut, berapa banyak benar besar yang benar-benar diproses hukum secara dan juga asetnya dirampas? Apakah ini sudah dilakukan koordinasi juga dengan APH yang lain, misalnya kejaksaan dengan kepolisian? Data ini bisa enggak Bapak juga sampaikan kepada publik atau juga kepada kami, agar di mana transparansi daripada kinerja PPATK ini rakyat juga bisa tahu. Karena kami juga selama ini dapat informasi begitu banyak data informasi PPATK yang sudah Bapak sampaikan kepada para penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Tapi banyak juga yang tidak ditindaklanjuti. Ini kita buka-bukaan aja, Pak. Artinya ini sebenarnya juga harus ada perlu dari PPATK melakukan koordinasi kembali, ya, dari hasil-hasil yang Bapak sampaikan, follow up-nya bagaimana, ya, apa masalahnya, apakah karena kekurangan data yang Bapak sampaikan, ya, supaya bisa ke depan ini bisa ada perbaikan dalam menganalisis segala transaksi keuangan sehingga bisa berproses hukum yang adil dan masyarakat bisa mendapatkannya. Yang kedua, Pak, terkait dengan dominasi kasus judi online tadi, ya, ada 47,49% dan korupsi hanya 5% yang bisa terdeteksi. Mengapa angka korupsi yang terdeteksi melalui lembaga transaksi keuangan mencurigakan jauh lebih rendah ya, dibandingkan judi online? Apakah indikasi bahwa koruptor sudah semakin canggih dengan menggunakan teknologi yang lain-lain? Apakah juga PPTK juga tidak bisa, ya, membuat satu pola baru, ya, mengikuti daripada
kecanggihan daripada transaksi-transaksi yang dilakukan para korupsi. Nah, ini menjadi juga tantangan ya kepada Bapak orang ya selaku PPATK yang ditugasi oleh negara. Yang selanjutnya, bahwa dari 49% laporan judi online tersebut, berapa persentase yang berhasil dikonversi menjadi penetapan tersangka dan penyitaan aset terhadap kasus tersebut, Pak. Jadi sekali lagi, agar masyarakat puas, kita tahu kinerja PPATK ini sudah sangat-sangat maksimal sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Ini saya kira hal yang wajar, harus kita sepakati, semua kita harus bisa memahaminya. Saya kira ini aja pimpinan dari kami sementara pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.